Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Tensura. Untuk sekarang, anime Tensura terdapat 2 season dan 1 movie. Kalau begitu, langsung aja aku bahas Tensura season 1. Berawal di siang hari yang cerah, di sana terdapat MC dari anime ini, yaitu Mikame Satoru. Dan dia berencana bertemu dengan juniornya di kantor dan pacar dari juniornya. Tapi, tak berselang lama, terdapat seseorang yang membawa pisau dan ingin menusuk juniornya. Lalu, Satoru mencoba melindungi juniornya, namun malah dia yang tertusuk. Setelah itu, terdapat suara sistem yang mengkonfirmasi sesuatu melalui pikiran Satoru. Dan Satoru pun kemudian meninggal. Setelah sadar, atau bisa dibilang hidup kembali, dia menjadi slime dan berada di sebuah gua. Lalu, dia berkeliling gua sambil memakan beberapa tumbuhan. Kemudian, suara sistem yang muncul sebelum dia mati muncul kembali dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah sebuah skill yang bernama Petapa Agung. Kemudian, Satoru kembali berkeliling goa sambil memperbanyak skill yang dimilikinya. Setelah itu, dia bertemu naga yang berwarna biru yang tersegel akibat pahlawan. Setelah berbincang-bincang, mereka menjadi teman. Lalu, mereka berdua saling memberi nama, yaitu Peldora Tempest untuk naga, dan Satoru mendapat nama baru, yaitu Rimuru Tempest. Setelah itu, Rimuru melahap Peldora yang bertujuan untuk menganalisis, segel, dan membuat Peldora bisa bebas kembali. Setelah itu, Rimuru berkeliling goa kembali sambil mengalahkan beberapa monster. Saat Rimuru tiba di pintu keluar goa, tiba-tiba pintu tersebut terbuka dan terdapat 3 orang manusia. Kemudian, Rimuru diam-diam pergi keluar tanpa diketahui 3 manusia tadi. Setelah sampai di luar, Rimuru bertemu segerombolan goblin yang ketakutan. Lalu, Rimuru memperkenalkan dirinya, dan para goblin itu meminta pertolongan kepada Rimuru. Setelah itu, Rimuru dibawa ke desa dan diminta tolong untuk mengalahkan Direwolf karena para goblin diserang oleh Direwolf. Dan setelah Rimuru mengetahui keadaan goblin, Rimuru pun menyetujui untuk mengalahkan Direwolf. Saat malam tiba, para Direwolf pun menyerang desa goblin namun telah dihadang oleh Rimuru. Setelah itu, para Direwolf menyerang namun berhasil dikalahkan dengan panah dan benang baja milik Rimuru. Lalu, pemimpin Direwolf yang marah mulai menargetkan Rimuru, namun dengan mudahnya Rimuru berhasil mengikat dengan benang baja dan berhasil memotong kepala pemimpin Direwolf. Setelah mengalahkannya, Rimuru berubah menjadi Direwolf dan mengaum dengan keras, lalu para Direwolf yang lain memutuskan untuk menyerah dan tunduk kepada Rimuru. Saat pagi tiba, para Goblin dan Direwolf berkumpul dan Rimuru memerintahkan mereka untuk saling membantu. Karena semuanya belum memiliki nama, Rimuru pun memutuskan untuk memberi nama kepada mereka semua. Mendengar hal itu, para Goblin dan Direwolf sangat senang. BTW, memberi nama pada anime ini menyebabkan evolusi pada monster atau bisa dibilang menjadi lebih kuat. Dimulai dari menamai kepala desa Goblin dengan nama Rigord, dan setelah itu Rimuru pun memberi nama kepada goblin-goblin lainnya. Setelah menamai pemimpin Direwolf, tiba-tiba Rimuru seperti meleleh karena Rimuru tidak tahu bahwa memberi nama kepada monster akan menguras energi, sehingga membuat Rimuru bingung. Beberapa hari pun berlalu dan Rimuru telah pulih kembali. Tiba-tiba terdapat seorang gadis manis di hadapan Rimuru, dan gadis itu pergi keluar untuk memanggil kepala desa. Akan tetapi, yang datang adalah pria berotot kekar. Lalu, Rigord menjelaskan bahwa memberi nama akan menyebabkan evolusi kepada monster.
Setelah itu, Rangga pun datang dan menghancurkan bangunan tersebut, sehingga Rimuru terlempar keluar dan para penduduk pun bersorak atas pulihnya Rimuru. Lalu, Rimuru pun mengumpulkan semua penduduk dan membuat 3 peraturan untuk desa tersebut, yaitu tidak boleh menyerang manusia, tidak boleh bertengkar, dan tidak boleh meremehkan ras lain. Lalu, Rimuru pun menunjuk Rigord sebagai kepala desa dan menjadi pemimpin para goblin. Setelah itu, kehidupan damai di desa pun dimulai. Namun, untuk pembangunan desa seperti membangun rumah tidak berjalan dengan baik. Karena hal itu, Rimuru memutuskan untuk pergi ke Dwargon dengan beberapa penduduk desa sebagai pengawalnya. Setelah beberapa hari, mereka sampai ke tujuan. Lalu, Rimuru berencana masuk ke Dwargon namun hanya membawa Gupta agar tidak terlalu menarik perhatian. Saat mengantri untuk masuk, Rimuru dan Gupta diganggu oleh beberapa manusia. Namun, dengan mudahnya Rimuru mengalahkan mereka dengan berubah menjadi Rangga. Karena kegaduhan tersebut, Rimuru dan Gupta ditahan oleh penjaga. Saat di dalam penjara, Rimuru mendengar percakapan penjaga yang memerlukan ramuan penyembuh karena teman mereka ada yang diserang oleh monster. Lalu, Rimuru menyerahkan ramuan yang telah dia buat dalam tubuhnya kepada penjaga. Dan penjaga itu pun pergi dengan membawa segantong ramuan tersebut dan memerintahkan Rimuru untuk kembali ke dalam sel. Keesokan harinya, penjaga tersebut kembali dengan beberapa orang yang berhasil diselamatkan oleh ramuan Rimuru. Dengan perbuatan tersebut, Rimuru dianggap baik dan dibiarkan bebas. Lalu, penjaga tersebut menawarkan bantuan kepada Rimuru, dan Rimuru pun meminta bantuan untuk memperkenalkannya kepada pandai besi atau ahli infrastruktur. Dan penjaga itu pun setuju. Orang yang diperkenalkan Rimuru bernama Kijin, dan dia adalah kakak dari penjaga tersebut. Tak berselang lama, terdapat 3 orang yang telah Rimuru selamatkan, dan ternyata mereka bersahabat dengan Kijin. Mulai sekarang, aku panggil 3 orang tadi trio aja ya. Lalu, Rimuru meminta bantuan Kijin untuk mengajari penduduk desa membuat sesuatu. Akan tetapi, Kijin menolak karena lagi disibukkan dengan pesanan membuat 20 senjata dalam waktu 1 minggu. Dan Kijin pun merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil dibuat dalam waktu sesingkat itu. Akan tetapi, Kijin tidak bisa menolaknya dan baru menyelesaikan 1 pedang saja. Lalu, Rimuru memerintahkan Kijin untuk mengambil 1 pedang tersebut, dan Rimuru pun melahap pedang tersebut, dan Rimuru pun menduplikat pedang tersebut sehingga semuanya menjadi 20 pedang dalam sekejap. Karena 20 pedang telah selesai, trio mengajak Rimuru ke tempat kupu-kupu malam Elf. Setelah sampai di sana, mereka semua disambut dengan baik oleh para elf, dan Rimuru bahagia sekali dengan dikelilingi gadis elf yang cantik. Lalu datang seorang laki-laki yang menghampiri mereka, dan dia adalah menteri pesta, orang yang memesan 20 pedang kepada Kijin. Kemudian orang tersebut membual kenapa Kijin berada di sini dan bukan membuat senjata pesanannya. Lalu Kijin menjawab bahwa senjatanya telah selesai dan telah dikirimkan. Karena tidak bisa menyalahkan Kijin lagi, menteri pesta pun membual kembali tapi ke Rimuru. Kenapa seorang slime bisa berada di tempat seperti ini dan menumpahkan minumannya kepada Rimuru? Melihat hal itu, Kijin marah dan menghantam menteri pesta hingga pingsan. Karena kejadian tersebut, Rimuru dan yang lainnya ditahan dan dibawa ke penjara. Ke penjara lagi. Keesokan harinya, mereka melakukan persidangan dan dihadiri oleh raja yang bernama Gazel Dwargo. Hasil dari persidangan tersebut, Kijin dan kawan-kawannya diusir dari kerajaan.
Dan setelah kejadian itu, Menteri Pesta berbicara dengan Raja, dan Raja juga memutuskan untuk mengusir Pesta, karena Raja sudah tahu semua perbuatan yang telah dia lakukan. Di sore harinya, setelah Kiji dan trio diusir, mereka memutuskan untuk mengikuti Rimuru, dan mereka berangkat kembali ke desa Goblin. Cerita berpindah ke sebuah guild di kerajaan manusia. Di sana terdapat 3 petualang, yaitu Eren, Kapal, dan Gido, serta satu guild master yaitu Fuze. Kemudian dia memerintahkan 3 petualang tersebut untuk menyelidiki hutan Jura, tempat Rimuru tinggal karena Peldora telah menghilang. Lalu, saat 3 orang tersebut keluar, mereka disapa oleh seorang wanita yang berpakaian putih karena dia mendengar bahwa mereka akan pergi ke hutan Jura. Dan 3 petualang tadi menyetujuinya, dan mereka saling memperkenalkan diri, dan untuk nama perempuan tadi ialah Shizu. Berpindah ke desa Rimuru, Kijin dan trio mengajari cara membuat berbagai hal di desa kepada para goblin. Kemudian Rigord menyampaikan kepada Rimuru bahwa ada manusia yang berada di hutan. Lalu Rimuru bergegas ke sana, dan ternyata mereka dikejar oleh sebuah semut besar, dan Rimuru menyelamatkan mereka. Tetapi mereka terkejut, yang menyelamatkan mereka adalah seorang slime dan bisa berbicara. Kemudian Rimuru mengajak mereka ke desa dan memberi mereka makan. Setelah itu, Rigord memperkenalkan tuan mereka, yaitu Rimuru, dan petualang tadi terkejut karena mereka tunduk kepada Rimuru, yaitu seorang slime. Lalu, para petualang tadi berterima kasih kepada Rimuru karena telah menyelamatkannya. Di sore harinya, Rimuru berbicara kepada Shizu karena Rimuru menyadari bahwa Shizu juga berasal dari Jepang. Dalam pembicaraan mereka berdua, Shizu adalah orang dari era Jepang dulu saat masih terjadi peperangan. Dan Shizu bukan orang reinkarnasi seperti Rimuru, melainkan orang yang dipanggil oleh Raja Iblis Leon. Dan di dalam tubuh Shizu terdapat roh Ifrit yang ditanamkan oleh Leon. Keesokan harinya, saat Shizu dan yang lain akan kembali, tiba-tiba Ifrit atau roh Ifrit di dalam tubuh Shizu mulai memberontak dan berhasil mengambil alih tubuh Shizu. Lalu Ifrit tersebut mengamuk dan memanggil 3 makhluk ciptaannya. Melihat hal tersebut, Rimuru tidak tinggal diam. Rimuru pun mencoba melawan Ifrit tersebut dengan dibantu 3 petualang lainnya. Setelah Rimuru berhasil mengalahkan 3 makhluk sumunan tadi, Rimuru mulai fokus melawan Ifrit. Namun, Ifrit membuat bayangan tubuhnya menjadi banyak. Akan tetapi, itu bukanlah hal berat untuk Rimuru dan berhasil menghilangkan semua bayangan tersebut. Setelah itu, tiba-tiba terdapat mantra sihir di bawah Rimuru dan berhasil membuat Rimuru terjebak di pusaran api. Namun, Rimuru tidak apa-apa dan Rimuru berhasil menjerat Ifrit tersebut dengan benang baja. Kemudian, Rimuru menggunakan skill yang digunakan saat bertemu dengan Peldora, yaitu pemangsa. Dan Rimuru pun berhasil menang melawan Ifrit. Di lain sisi, Shizu terkapar di tanah dengan lemahnya dan dibawalah Shizu ke desa. Saat berada di kamar, Shizu terlihat sangat lemah dengan ditemani Rimuru. Lalu Shizu menceritakan masa lalunya saat bertemu pahlawan dan bertarung melawannya. Namun Shizu kalah, tetapi pahlawan tersebut memahami perasaan Shizu dan berhasil membuat Shizu tersadar ke dirinya yang sebenarnya. Lalu pahlawan tersebut memberikan topengnya untuk menekan Ifrit yang berada di tubuh Shizu. Setelah itu, Shizu memutuskan untuk membantu orang-orang dengan kekuatan yang dimiliki dan melawan monster yang mengganggu orang-orang selama puluhan tahun. Kemudian, karena Shizu merasa khawatir akan Ifrit yang mengambil tubuhnya kembali, Shizu pun memutuskan untuk menjadi pengajar di sebuah kerajaan dan membantu anak-anak yang dipanggil dari dunia lain. Lalu, Shizu berkeinginan untuk bertemu dengan orang yang memanggilnya ke dunia tersebut untuk memastikan sesuatu, yaitu arti adanya manusia yang dipanggil seperti Shizu.
Lalu Shizu meminta tolong kepada Rimuru untuk dimakan olehnya karena Shizu sudah merasa sebentar lagi akan meninggal. Dan Rimuru pun menyetujuinya dengan berberat hati dan juga berjanji akan menemui Leon dan menanyakan keinginan Shizu kepada Leon. Tak lama setelah itu, Shizu pun meninggal dan Rimuru pun memakan Shizu. Setelah memakan Shizu, Rimuru mendapat tubuh manusianya yang mirip dengan Shizu, dan 3 petualang tadi terkejut saat menjenguknya. Keesokan harinya, saat 3 orang tadi ingin kembali, mereka meminta Rimuru untuk berubah wujud manusianya karena mirip sekali dengan Shizu. Dan 3 orang tadi pun mengucapkan terima kasihnya dengan tulusnya. Lalu sebelum mereka kembali, Rimuru memberi mereka perlengkapan. Dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan desa. Sekianlah pembahasan Tensura Season 1 untuk part 1. Untuk part 2-nya nanti ditunggu aja ya, akan segera di-upload. Terima kasih. Adios. Sampai jumpa.